Bertemu lagi dengan Subianto di sini, masih dalam materi pemrograman web. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mencetak data. Ya. Pencetakan data kali ini yang nanti akan dicetak adalah data kategori, data produk, dan data meja. Contoh yang saya berikan kali ini untuk pencetakan data kategori. Selamat mengikuti. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka terlebih dahulu text editor yang kita gunakan. Dalam hal ini adalah Sublime Text. Kemudian kita lanjutkan dengan membuka file data kategori.php yang berada di dalam folder kasir. Ya, ini adalah tampilan dari script data kategori.php yang apabila ditampilkan isinya seperti ini tampilannya. Nah, ini ya, data kategori. Kita akan tambahkan sebuah tombol di samping input data, yaitu tombol untuk pencetakan. Kita masuk ke scriptnya. Kemudian kita cek posisinya berada di setelah tombol input data. Ini adalah bagian script tombol input data. Kemudian kita masuk di bagian bawahnya, kita tuliskan script untuk pencetakan. Kurang lebih scriptnya seperti ini, hampir sama seperti script untuk input data. Yang membedakan adalah yang pertama, linknya ini akan menuju ke print kategori.php. Jadi nanti kita akan buat file print kategori.php. Selanjutnya ada perintah target underscore blank, artinya nanti file print kategori akan dibuka di lembaran baru atau di jendela baru. Kemudian ini jenis buttonnya adalah danger, warnanya danger itu adalah warna merah ya. Selanjutnya ada perintah iClass FAS FA print. Ini perintah untuk memanggil simbol print atau simbol gambar printer yang dilanjutkan dengan tulisan cetak. Jadi satu kesatuan, satu baris, ini baris ke-8. Kalau bisa ditulis langsung ke kanan aja, jangan turun ke bawah, karena contohnya turun ke bawah ini karena halaman tidak cukup ya. Jadi penulisannya yang benar adalah langsung ke kanan tanpa di enter turun ke bawah. Ini adalah satu baris perintah link untuk menuju ke print kategori. Jadi nantinya yang dicetak adalah semua data di dalam tabel kategori. Kita simpan terlebih dahulu, file save, kemudian kita cek hasilnya, kita refresh. Sudah ada tombol cetak. Kita lihat simbolnya adalah simbol printer, tulisan-tulisan cetak, warna merah adalah warna danger tadi di Bootstrap. Selanjutnya kita akan tes ketika kita klik apa yang terjadi. Nah, akan dibuka halaman baru membuka file print kategori. Muncul pesan not found karena memang print kategori.php belum kita buat. Nah, kita akan lanjutkan dengan pembuatan file print kategori.php. Untuk selanjutnya akan kita buat file print kategori sesuai yang ada di link yang kita sudah buat sebelumnya pada file data kategori. Tadi ada link menuju ke print kategori.php. Mari kita siapkan filenya. Kita klik menu file, kemudian pilih new file. Saya akan jelaskan secara bertahap bagian-bagiannya. Kita mulai dari bagian koneksi terlebih dahulu. Seperti biasa akan ada pemanggilan file koneksi. Terus kemudian nanti akan ada pengaturan tampilan CSS-nya. Dilanjutkan dengan ke
tampilan utama dalam bentuk naskah biasa dan juga dalam bentuk tabel. Tapi sebelumnya mari kita simpan terlebih dahulu file kita pada folder kasir dengan nama sesuai dengan link yang tadi sudah kita buat sebelumnya, yaitu print kategori disertai dengan extensionnya, lalu kita save. Kita mulai dengan yang pertama dari bagian koneksi dan CSS-nya. Karena ini adalah file yang terpisah dengan template kita sebelumnya, maka kita lengkapi terlebih dahulu dengan CSS juga. Bagian pertama ada pemanggilan koneksi seperti biasa, kemudian ada session start untuk memanggil sesi ya. Terus selanjutnya ada include koneksi seperti biasa, karena berada di luar file, di luar folder kasir, maka akan ada titik-titik garis miring seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan dokumen HTML-nya, ada HTML buka, kemudian ada head buka. Selanjutnya perhatikan baris 9, kita memanggil CSS dari Bootstrap kita, yaitu CSS di sp-admin2 ya, sesuai dengan nama filenya sp-strip-admin-2.min.css. Selanjutnya lokasinya kita bisa lihat di sini, kita harus keluar dari folder kasir dan menuju ke folder CSS. Jadi lokasi filenya sp-strip-admin-2.min.css ini ada di dalam folder CSS di luar folder kasir ya. Terus kemudian ada title untuk pemberian title halamannya. Selanjutnya adalah pembuatan internal CSS, dimulai dari style buka, tipe text CSS. Kemudian yang pertama kita buat untuk body, ini tipenya adalah tipe elemen ya. Kita langsung pakai nama elemen HTML-nya yaitu body. Yang kita atur 3 hal di sini. Yang pertama adalah lebarnya maksimal 1100 pixel. Terus kemudian marginnya 0 auto, ini artinya kita akan atur halamannya di tengah. Font size-nya 12 poin. Kemudian baris 19 sampai 22 ini pengaturan heading dan kolom. TH itu heading ya, pengganti TR. Kemudian TD itu adalah kolom biasa. Padding 4, jadi jarak antara naskah di dalam dengan kotaknya 4 pixel. Pengaturan alignment-nya adalah kiri, rata kiri. Kemudian berikutnya ada pengaturan CSS untuk tabel TD dan TH ya, khusus. Yang TD TH ini sama untuk yang atas ya. Yang pertama border, kita pakai border atau bingkai 1 pixel solid. Warnanya hitam ya, 0000 itu hitam. Kalau FF 6 kali itu putih. Perataannya adalah teksnya rata kiri, ukuran 12 sama ya, seperti di body tadi. Kemudian selanjutnya TH kita atur lagi. TH di sini kita atur text align-nya center. Jadi untuk judul center ya. Terus ini pengaturan untuk screen pencetakan, nanti ada media screen no print sama no show. Ini bagian yang nanti tidak akan dicetak. Backgroundnya putih, tagline center dan seterusnya. Ini bagian yang tidak dicetak. Kemudian bagian yang dicetak media print only. Ini ada no print no show-nya, ada perintah yang diatur di sini. Kemudian pengaturan halaman, ini page, ukurannya A4 portrait, kemudian margin 20 mm berarti 2 cm ya. Selanjutnya ini pengaturan bagian X ya, ini ada kelas X. Nanti kita lihat bagiannya biasanya di bawah untuk tanda tangan ya. TH sama TD nya diatur, padding 4, perataan left sama. Untuk tabel TD-TH nya bordernya 0, nggak pakai border berarti ya. Kalau tadi yang di atas kita pakai border 1, ini tidak menggunakan border. Kemudian perataannya rata kiri, font size nya 12, diakhiri dengan style. Ini 59 nya saya hapus. Nah, ini khusus bagian head ya. Jadi sebenarnya ada head tutup harusnya. Nah, nanti kita lanjutkan dengan bagian body. Kita atur bagian berikutnya, yaitu bagian body di bawah bagian head. Kita lengkapi perintahnya. Ada body buka, langsung kita arahkan ke bawah ya. Saya akan jelaskan bagian ini, tetapi kita lengkapi dulu
body tutupnya, kemudian HTML tutupnya. Ya, sudah lengkap. Di bawah body buka, ini perintah kelas noPrint. Ini untuk memanggil kelas noPrint. Ini ada media screen noPrint yang display dan seterusnya, ada media print yang berikutnya ya. Noprint yang display none. Display none itu berarti tidak menampilkan apa-apa ya. Nah, yang pertama ini ada perintah JavaScript window print untuk memunculkan jendela pencetakan, nanti tidak akan dicetak. Kemudian ada window close, ini untuk menampilkan menutup jendela ya. Nanti window print untuk memunculkan fasilitas cetaknya, terus window close ini untuk menutup jendelanya. Sekali lagi tampilannya ini memanjang ke kanan ya. Nah, seperti ini. Nah, perintah ini dua baris ini berupa link. Jadi ini nanti linknya menuju window print untuk memanggil setting cetaknya. Buttonnya danger warna merah, kemudian ada gambar printer ditampilkan, ini ada FFA print, kemudian ada tulisan cetak. Kemudian untuk close-nya nanti akan menuju window close, artinya menjalankan JavaScript window close itu untuk menutup jendela. Buttonnya warning, warning itu kemungkinan kuning ya. Terus kemudian ada FA times, FA time itu kemungkinan jam atau silang ya, nanti kita lihat. Kemudian ada tulisan close. Selanjutnya kita menggunakan BR untuk beri jarak dan buat heading 4 dan heading 5. Heading 4 untuk judul restoran enak lezat, nih ini ya. Terus kemudian ini untuk alamatnya. Perataannya center berada di tengah, terus kemudian HR untuk garis. Kita beri heading 5 lagi untuk memberi judul dokumennya, yaitu daftar kategori makanan. Kita coba dulu, kita simpan, file save, kemudian kita akan cek tampilannya seperti apa. Ini yang satunya. Nah, ini ya. Jadi tadi untuk memunculkan perintah pencetakan ketika diklik, cancel untuk membatalkan, close untuk menutup jendela. Ya, sudah berfungsi tombolnya. Kita kembali lagi klik cetak. Ya. Ini tadi yang heading 4 lebih besar ya, kemudian heading 5 lebih kecil, ada HR garisnya dan ada judul dari laporan atau judul jadi dari dokumen cetaknya. Nah, berikutnya kita akan atur bagian tabelnya yang nanti berisi ada judul kolom dan kemudian ada datanya. Ini sebenarnya hampir sama seperti ketika kita menampilkan data kategori. Jadi hampir sama seperti di sini nanti, cuma bentuknya berbeda. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke bagian data yang mau ditampilkan. Kita kembali ke scriptnya. Ya, data ini berupa tabel. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah sama seperti ketika kita membuat data kategori di tampilan web kita. Maka di sini juga perintahnya adalah pembuatan tabel. Cuma tidak ada kolom utility ya. Ada tabel buka, tengah, kemudian lebarnya 95%, cell spacingnya 0 ya. Ada bagian head, terdiri dari 3 kolom, kolom nomor, nama kategori, dan keterangan ya. Kemudian bagian body tentu saja akan dipanggil terlebih dahulu data kategorinya dengan query, select bintang from kategori. Kemudian nomor ini untuk membuat nomor urut, kita sudah pernah buat sebelumnya ya. Nomor kita deklarasikan dengan nilai 0, terus kemudian baru kita masuk ke perintah perulangannya. Pakai while dengan array data mengambil dari data yang diambil dari baris 87. Maka di sini kita pakai qdata ya. Kemudian ada nomor plus sama seperti penjelasan di kode urut ya, itu ada seperti artinya nomor sama dengan nomor tambah 1 ya. Kalau nomornya bernilai 0 sama dengan 0 plus 1. Jadi nomor akan bernilai 1 dan seterusnya akan bertambah. Baris kedua digunakan untuk menampilkan data. Yang pertama, kolom pertama ini menampilkan nomor ya. Ada tambahan perintah style text align center ini supaya nanti nomornya berada di tengah, di kolom ini berada di tengah. Kemudian PHP echo
nomor ini untuk mencetak nomor. Selanjutnya yang baris ini untuk mencetak data nama kategori, kemudian berikutnya untuk mencetak keterangannya. Terus diakhiri dengan kurung berawal tutup. Maka dengan perintah ini seharusnya kategori sudah bisa tampil di tampilan cetak kita. Kita simpan dulu, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini tadi kita cukup refresh. Ya, sudah jadi. Kita punya 5 kategori, kemudian ditampilkan ada kolom nomor, kolom nama kategori, dan keterangan. Nomor berada di tengah dan yang lainnya rata kiri. Nah, di dalam sebuah laporan selain ada judul seharusnya ada logo ya. Nanti silahkan ditambahkan logonya. Terus ada nama dokumennya, ada data yang mau dicetaknya di sini. Kemudian ditambah dengan penanggung jawab yang nyetak dokumen ya. Kita akan tambahkan di bawahnya. Nah, bagian tempat tanda tangan atau yang bertanggung jawab terhadap dokumen ini kita letakkan di bawah tabel datanya ya. Nanti bentuknya juga tabel supaya mempermudah kita mengatur bentuk tampilannya. Mari kita kembali ke file print kategori.php. Ya, kita berada di bawah tabel utama atau tabel data. Kemudian kita buat tampilan untuk posisi penanggung jawab dari laporannya. Bentuknya tabel, sama ya, tabel, buka. Border stylenya none, tanpa border ya, atau tanpa tanpa kotak, tanpa bingkai. Kelasnya X yang atas tadi dicek lagi di CSS ya. Ada kelas X, align center, lebarnya 95%. Cuma ada satu baris ya, satu baris saja, cuma beberapa kolom. Ini ada kolom pertama kosong, lebarnya kita atur 33% ya, karena kan lebarnya 100%, kita bagi 3, kira-kira 33%an. Kemudian kolom kedua kosong, 33%, kolom ketiga baru ada isinya, yaitu tulisan Semarang, PHP Echo Date DFY, ini untuk menampilkan tanggal sekarang, tanggal pencetakannya. Echo Date, perintah date untuk menampilkan tanggal dengan format D itu tanggal, bulan itu tahun, D itu tanggal ya, F itu bulan, Y tahun, betul ya. Kalau huruf besar itu biasanya akan komplit dengan namanya ya. Ini 4 digit juga. Kemudian BR itu beri jarak ke bawah. Kemudian kita tulis jabatannya, kita kasih jarak kurang lebih 4 BR. Kemudian kita tulis namanya. Sebenarnya nama dan jabatan ini bisa juga nanti dibuatkan database-nya. Nah, ini silahkan nanti dikembangkan sendiri. Kemudian ditutup TD-nya, ditutup TR-nya, tabelnya ditutup. Kira-kira seperti ini. Mari kita simpan terlebih dahulu, file save. Selanjutnya kita cek tampilannya, cukup kita refresh. Ya. Nah, kalau kita lihat ini mepet ya di atas, kita bisa beri jarak ya, supaya agak ke bawah sedikit. Kita cari posisinya kira-kira di sini. Nah, kita tambahi dengan jarak, kasih perintah ini, kasih BR saja. Apabila kurang nanti bisa ditambahi lagi, kita simpan kembali, save. Kemudian kita refresh. Iya, ini sudah muncul seperti ini. Jaraknya sudah ada, kelihatan lebih bagus ya. Nanti kalau kurang besar naskahnya atau fontnya, silahkan diperbesar di bagian CSS-nya ya. Sekarang kita akan coba klik cetak, hasilnya seperti apa. Ya, ini ketika kita klik cetak, ada previewnya, kemudian kita mau cetak kemana, tinggal pilih printernya ya. Ini ke PDF atau ke printer kita. Kalau ada printernya, kita kasih pilih printer. Ini nggak ada printernya ya. Kalau ada printernya tinggal pilih, kemudian tinggal print, nanti sudah langsung kecetak. Nah, kalau mau PDF ya tinggal ini pilih PDF, kemudian kita save, dia akan nyimpan ke PDF. Saya cobakan simpan di dokumen, saya beri nama cetak kategori, saya save. Udah tersimpan. Jadi kita bisa buka dalam bentuk file PDF juga. Jadi tidak perlu menggunakan perintah PDF khusus, karena di
Saat sekarang teknologinya sudah mendukung langsung cetak ke PDF. Kalau kita klik close, maka tombolnya tertutup, dia akan kembali ke halaman sebelumnya yang aktif. Ya, dia akan kembali ke sini nantinya ya. Cetak, close. Nah, seperti ini. Demikian tadi proses pencetakan yang saya contohkan untuk data kategori. Silahkan Anda coba untuk membuat fasilitas cetak untuk produk dan juga meja. Terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.